Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah tropis yang dari luarnya itu tertutup banget. Tapi tunggu sampai kita masuk ke dalam. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Oke, halo Mas Hafiz. Halo. Apa kabarnya Mas? Baik. Kita ketemu lagi setelah beberapa waktu yang lalu ya. Kita ke 2 tahun lah. 2 tahun ya. Nah ini kita sekarang ketemu lagi sama Mas Hafiz untuk membahas rumah yang satu ini. Ya. Ini benar-benar kita lagi di pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya nih. Emang rumahnya di pinggir jalan raya banget. Nah tapi disitulah nanti ada desainnya yang mengadopsi menyesuaikan sama lingkungannya ya, Mas? Betul. Ini seperti apa Mas konsepnya Mas? Karena ini kulihat dari luar tropis tapi tertutup sekali. Iya, jadi memang benar tropis. Cuman ya tertutup itu juga benar karena kita bisa lihat sendiri nih betapa ramainya jalan raya ini, dan kebetulan rumah ini tuh tusuk sate juga ya. Jadi kita nggak mau ada bukaan ke depan juga. Jadi kita orientasi bukaannya itu kita ke dalam. Jadi kita bikin sanctuary di dalam lah istilahnya kayak gitu. Karena ya memang sekeos ini bagian luar. Iya sih ya. Gitu. Luas tanah berapa? Bangunan berapa Mas? Luas tanahnya di 205, luas bangunannya di 155 lah kira-kira. 155-an. Oke. Nah ini kalau dari luar juga langsung kelihatan kayak ada zonasinya ya Mas ya. Betul. Sebelah sini tuh kan bangunan satu lantai full sampai belakang di sini. Iya. Dan ini juga area carport berarti. Area ya? carportnya. Nah yang sebelah sini ada sesuatu yang ditutupi sama tanaman dan roster tuh Mas. Iya, ini memang area huniannya. Jadi ada area servis dan area hunian di sini. Nah, kenapa sih kita area carport taruh sini? Karena kalau kita taruh di sebelah sini itu nanti dia tusuk sate tuh. Oh. Jadi kita geser ke kiri supaya owner punya haluan, punya tempat buat misalnya dia mau parkir di luar kayak gitu. Oke. Oh iya bener juga ya. Nah di sini Ya. pun ternyata dibikin pagernya juga cukup tinggi. Tinggi. Tapi tetap ada bukaan ya. Tetap ada atasnya bukaan ya. di atas buat sirkulasi udara dan cahaya juga. Dan tinggi ini ya keamanan ya. Terus kalau kulihat juga untuk pemilihan warna-warna yang natural ya Mas, Natural, lebih ke abu-abu, taupe gitu di rumah ini. Untuk di area luar ya. Oke. Ini kupikir tadi ada favoritnya, ada bisa ngeliat ke dalam, ternyata nggak benar-benar Enggak. tutup. Jadi memang buat permainan tekstur aja sih di sini. Full kan nanti apa ya? Kesannya kayak blok banget ya gitu. Iya, kalau plat doang kayak masif banget. Masih gitu. banget. Oke. Kita masuk Mas. Kita masuk. Nah, Pas masuk baru kerasa bedanya teman-teman. iya. Enggak riuh lagi. Itulah gunanya solid-solid inilah di depan. Iya, bener-bener vibes-nya langsung kerasa beda, lebih calm down, walaupun masih kedengeran suaranya ya. Iya. Nah kalau yang pas sudah di dalam sini, ini langsung kelihatan kan area carportnya emang untuk 2 mobil Mas. Iya. Cuman yang mencuri perhatian tuh yang sebelah sini ya. Iya. Ternyata ada tamannya gitu. Taman depan, ya. betul. Kita tuh pengennya ya, walaupun rumah ini di pinggir jalan banget, kita tetap pengen ya ada teras lah di sini buat nerima tamu yang nggak perlu masuk lah. Jadi bener-bener bisa diterimanya di sini. Iya. Dan ini ternyata ada bukaannya kecil gitu ya. Ya lebih airy lah di area sini juga, dan memang area sini itu bagian bawahnya itu area utilitas sebenarnya. Oke. Jadi ada septic tank di sebelah sini, terus ada pompa submersible juga kita taruh di sebelah sini. Jadi tukang servis juga nggak perlu masuk-masuk sampai dalam. Jadi gitu. semuanya ditaruh di sini. Semua taruh di sini sekaligus menjadi taman kering lah gitu. Oke, cakep sih, cakep. Dan ini juga bisa ketika di sini kita bisa melihat dikit ya ke bagian fasadnya lantai 2-nya ya. Betul. Pakai apa, kamprot halus gitu kah? Atau Ya, ini gimana? kamprot gosok ya. Kita pakai kamprot gosok di sini. Pengen rumahnya tuh lebih bertekstur juga, nggak terlalu polos, dan dia kan lebih kuat ya terhadap cuaca, kan ini terik banget ya tadi Ya. di sini. Di daerah sini emang terik banget. Oke, dan ini baru muncul warna terakota juga ya. Iya, betul. Baik di sini, di duduk-dudukannya, di rosternya. Iya. Sama di sini juga pakainya batu andesit. Batu ya? andesit ya. Ya, ini carport 2 mobil plus motor-motor sebenarnya masih bisa. Oke. Nah, karena kebetulan ownernya juga ada sepeda juga, jadi bisa taruh di sini. Nah, kalau masalah kenapa kita pakai terakota, karena memang owner ini pengen konsepnya tuh rumahnya tuh agak ada unsur ya, ada unsur Jawanya. Jadi dari batu bata itu kita convert ke roster dan kita convert ke terakota ini gitu. Dan juga ada kayu-kayu jati ya. Oh ya ini ya. Tapi ini kita jatinya pakai triplek jati. Oh, Gitu. jadi bukan yang kayu full solid. Bukan kayu full Jati. solid, hanya pintu utama. Oh, Nah, oke. ini request dari owner juga.
boleh lah yang lain triplek jati tapi pintu utama kayaknya harus solid deh gitu. Nah, ini zonasi yang cukup menarik. Sini Ya. ada ke pintu utama. Pintu utama, ini untuk penghuni. Tapi ada juga ke sini. Iya, itu untuk servis. Jika owner lagi pergi, masih bisa diakses oleh ART-nya lah. Gitu. Oke, nah ini sebelum kita melihat yang utamanya, boleh kita ke sini dulu nih, Mas? Boleh. Jadi ini itu adalah kamar tidur, kamar mandi servisnya. Dan ini adalah laundry-nya. Oh, Laundry. Cuman laundry ini ya simple aja. Iya, simple aja. Dan ini juga kita kan ini kan roster ya. Kalau terlalu bolong gini kan juga privasinya kurang. Akhirnya kita tambahkan roller blind seperti ini. Oke. Oh, ternyata sini juga ada pintu. Untuk servis bisa langsung akses ke dapur. Oke. Gitu. Jadi dia lebih deket lah. Oke, cuman kita lewat pintu utama aja kali ya. Boleh. Nah, ini pintu utamanya memang kita bikin dia tidak menghadap ke jalan. Karena kalau misalnya waktu di mana garasi ini kebuka banget, nah itu kan kelihatan banget tuh. Oh ya. Oh, makanya pun di sini pintu tetap masih dihadapin ke sini dulu ya, Mas ya? Betul. Nggak langsung los gini ya? Iya, cuman memang ini untuk masukin barang juga masih bisa kok. Karena ini juga masih ada haluannya. Oh iya. Tarikan lurus gini ya, misalnya masukin kasur apa segala Masih macam bisa. ya. Oh iya, oke. Mari. Nah, ini pas sudah sampai dalam, ini menarik gue. Karena kita bisa melihat area dapur tapi cuma ada bukanya sekilas gini dikit Iya. dan pandangan tertuju ke arah sana. Ketika dapur di sini, itu kan kita supaya ini tuh nggak terlalu tertutup. Kita masuk ke sini juga nggak terlalu melorong. Dan ketika kita masuk dari pintu utama tuh tetap kelihatan tuh seluruh ruang. Oh. Akhirnya kita sobek lah. Sobek dindingnya sehingga ya menjadi ada detail arsitektur tersendiri. Tapi juga area sini udah kerasa terpisah. Masih kerasa terpisah. Tapi tetap ada interaksi visual nih dari antara dapur ke pintu masuk. Dari pintu masuk ke dapur maupun ke living room, seperti itu. Nah ini kan juga kelihatan baru bener-bener kerasa full satu ruangan. Iya. Living, open dining, layout. kitchen, open layout, dan menariknya dikelilingi sama taman, cakep banget. Jadi yang kayak tadi kita bilang di luarnya kan bener-bener tertutup, ternyata dalamnya sanctuary ya, Mas? Itu, karena memang konsepnya kenyamanan itu berasal dari dalam, seperti itu. Jadi taman di sini dan bangunan ini memang kita nggak menempel supaya kita bisa pasang tanaman-tanaman dan juga buat akses utilitas sebenarnya. Di samping situ nanti ada tangganya. Oh, oke. Ada tangga monyet, seperti itu. Ini kalau kulihat vibes untuk interiornya juga lebih ke warm, kayak menenangkan sekali ya, dan nuansa kayunya ini lumayan kuat juga nih di sini ya. Betul, karena memang kembali lagi brief dari owner adalah rumah Jawa ya. Kita mentranslate lah ya istilahnya, mentranslate rumah Jawa itu ke bahasa yang lebih modern, ya kita ambil unsur-unsur materialnya. Jadi ada bata kita convert ke terakota dengan kotak-kotak seperti ini. Lalu triplek jati ini sebagai furniture mendukung unsur kayu di rumah Jawa ya. Tapi kita kombinasiin dengan jati-jati solid. Nah, ini jati-jati solid yang di order di Jepara seperti itu. Dan warna yang lebih gelap ya, Mas? Warna ya? lebih gelap. Nah ini yang di sini nih, Mas, ini kan si apa bata sebenarnya atau lantai apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya kayak lantai tapi di dinding gitu. Ini sebenarnya lantai terakota yang biasanya dipakai buat di lantai, kita pasang buat di dinding. Kita pengen ada pattern modern ya. Di sini kita susun bata rapi ya. Bener-bener kotak-kotak ya, bukan kayak bukan susunan bata. susunan bata ya. Cakep sih. Jadi apa? Eye catching lah dari satu keseluruhan ruangan sini. Jatuhnya ya bisa jadi kayak jadi background TV juga lah gitu. Ini ternyata kalau kita dari sini melihat ke semua sisi, kita bisa melihat ruangan luar ya, Mas ya. Ruangan luar. Outdoor Hampir ya? semuanya. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Wah, oke. Boleh kita balik lagi ke sini nih, Mas? Boleh. Nah, ini kan tadi dapur yang udah kita bahas kilas. Nah, yang sebelah sininya ternyata buat naro ini ya. Storage bawah Storage, tangga buat koper. Jadi sebenarnya ini storage tambahan. Karena kalau ruangan storage kita masih punya dan extension dari kitchen set yang nggak terlalu banyak kabinetnya. Oh iya ya. Karena biasanya kan kabinet ada di atas. Cuman kalau ada kita di atas, kok saya pikir terlalu blocky ya. Jadi kita pindahkan semua kabinet itu di sini.
Gitu. Yang ada di atas cuma sebelah sini doang Sebelah ya? sini aja karena kita butuh hood, sekaligus ya kita lanjutin lah jadi upper cabinet. Kalau cuman segini doang nggak cukup kitchennya. Iya sih, iya Akhirnya sih. kita pakai nih buat kulkas, microwave, dispenser, built-in di bawah storage seperti itu. Cakep. Dan yang pintu ini ya tadi ya langsung ke ART ya? Betul. Kalau dia diminta bantu untuk kesini ya? Jadi buat cuci-cuci juga cepet, nggak terlalu jauh aksesnya. Nah Mas, ini dari rumah ini tuh full arsitektural dari Primplus Associate berarti? Betul, arsitektural dan interior. Dan interior juga? Dan interior juga. Custom Yang berarti custom dan untuk beberapa pemilihan furniture tuh tetap ada peran dari kita juga. Oke. Ini aku juga tadi lupa belum nanya. Ini apa Mas? Ini kita pakai Sinterstone sih dari Quadra. Oh dari Quadra ya? Iya, karena kalau marmer ya orangnya nggak mau terlalu banyak maintenance Iya, gitu. repot Jadi sih marmer ya. Repot. Tadi sebelumnya kelewatan Mas, ternyata ada di sini nih Mas. Betul. Ini ruangan yang terlewat. Teman-teman kita balik sini lagi dulu. Ini apa nih Mas? Ini foyer sebenarnya. Foyer ya? Foyer, jadi buat taruh-taruh kunci. Ini bisa taruh-taruh kunci, alat-alat, emergency kalau ada center. Ini buat sepatu. Oh, oke. Gitu. Oh, jadi buat ya seperti foyer pada umumnya. Cuman pertanyaanku Mas, kenapa ditaruhnya di sini nih Mas? Karena ya memang terbatasan lahan. Jadi tapi tetap kita butuh kabinet ini kan. Sebenarnya Iya. di setiap rumah tuh pasti adalah kabinet ini. Sedangkan dari depan tadi udah langsung masuk ke pintu masuk ini. Gitu. Jadi kita taruhnya di sini. Toh juga masih ini kan tamu juga. Jadi orang tua barang-barangnya juga bisa di sini juga. Sepatu, sendal gitu. Oh, oke. Sebelum masuk ke dalam rumah mampir sini dulu lah. Oke. Gitu teman-teman ceritanya. Nah, karena kita udah di sini dan melihat ada satu ruangan ini, boleh kita masuk Mas? Boleh. Ini kamar tamu atau kamar orang tua dari owner ya. Simple aja, tapi yang bikin menarik punya view ke sini. Ini sebenarnya juga ukuran kamarnya nggak terlalu luas ya Mas ya? Iya, 3x2 koma bahkan. Oh, 3 kali gue Iya, 3x2 koma. Gitu. Dan ini juga ya seakan-akan dia kayak menyatu dengan taman. Wih, asik banget ketika dibuka loh. Tuh, cuman hujan nggak masuk karena kita ada tritisan ya di sini. Panjang juga Panjang di nih, sininya sekitar ya, Mas, 90 lah. Ini tuh jadi kayak ini nggak sih Mas? Taman tengah sini jadi kayak center of attention-nya nggak sih di rumah Iya, ini? kayak inner court sebenarnya. Kayak inner court kan? Iya, inner court dalam rumah. Asik sih. Ini juga pohon memang dari owner sih, request. Jadi ini pohon memang dibawa udah dalam bentuk besar Oh, wow. gitu. Jadi diangkatnya pakai crane ini. Berarti bangunan udah jadi. Udah jadi. Terus owner baru memutuskan, saya ada pohon nih gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita angkut pakai crane. Iya sih, tapi ini pohon apa? Pohon pule. Pule ya? Pohon pule. Pule tapi jadi ini biasa pule kan lurus tegak ya Mas iya. ya? Saya juga baru lihat nih pulenya kok. Katanya sih pule fosil. Oh, Cuman ya ini ternyata rindang banget. iya ya. Heeh. Jadi menaungi area sini nih. Betul. Ini juga ada ruangan, istilahnya ruangan apa nih Mas? Jadi awalnya bangunan itu nggak ada. Oke. Di desain kami juga nggak ada. Jadi memang taman los gitu aja ya. Di tengah-tengah owner itu pengen punya gazebo. Oh. Kayak di rumah-rumah Jawa gitu, gazebo. Nah, tapi saya punya ide, bolehlah kita punya gazebo, tapi gimana kalau kita bikin modern sama seperti rumahnya, gitu. Tapi ya tetap berfungsi sebagai ruang kumpul di area taman. Jadilah ruangan ini. Dan ruangan ini pun di kemudian hari ada rencana mau jadi area gym juga. Gitu. Oke. Cuman sementara udah kita punya nih gazebo. Dan ini juga furniture yang owner punya dari awal. Ini Peninggalan dari orang tuanya lah gitu. Full jati semua ini. asik ya, bener-bener gazebo tapi yang versi modern dan dia bener-bener tetap ada naiknya juga. Iya, ada naiknya juga. Iya. Dan kerasanya detached dari rumah utama ya. Iya, tapi materialnya sama persis. Jadi tetap ada si terakota ini, lantainya kita pakai SPC gitu. Keren. Nah, pas yang di sebelah sini, nih biasanya Mas, teman-teman netizen nih yang nonton suka ada yang nanya, lah itu terus berarti kalau mau ke situ kehujanan dong. Kehujanan. Pasti ya? Pasti kehujanan. Cuman bisa sih ada jalan kecil sih di situ. Oh, situ ya? Heeh. Jadi nggak terlalu pas kena hujannya. Iya. Oke. Ya. Nah, karena udah ngeliat bawahnya juga nih Mas, ini bagian bawah pakai apa? Ini kita pakai turf pave sama batu pebble. Mhm. Jadi karena
kalau ditanamin rumput tuh kayaknya kok takutnya nanti botak-botak ya. Iya. Karena mungkin cahaya mataharinya nggak terlalu Masuk banyak, sini. terutama si pohon ini Nutupin gitu, soalnya terlalu ya. banyak coverage. Jadi kita punya ide, yaudah kita bikin taman kering di area sini, sekaligus buat resapan yang lebih baik. Seperti itu. Iya sih, enak juga dan ini nggak sakit sih ya. Iya, jadi nanti kalau ketika hujan dia tuh nggak akan menyipratkan Oh, apa iya. ya coklat-coklat dari Iya, tanah seperti itu. Oke. Itu. Nah, yang situ apa nih Mas? Ini musola sebenarnya. Ini musola yang memang request dari owner pengen punya musola yang view-nya tuh ke taman. Jadi kita kebetulan kiblatnya emang ke sana sih. Aha. Iya, kira-kira sholat seperti ini, tapi ya ngantri ya karena kan. Iya. Ada plus minus lah. Ada plus minus ya. Jadi kita coba mewujudkan brief dari klien, tapi ya ada minusnya juga gitu. Di ujung itu gudang. Oh itu? Ini gudang lumayan besar, karena kan memang tanahnya miring. Oh, bener-bener full satu ruangan ini ya untuk gudang ya? Untuk gudang ya. Nah teman-teman untuk turnya dilanjut sama Miftah. Oke, tadi kayaknya ini belum bahas ya, Mas Iya. Hafiz. Aku nyantai di sini enak banget, ternyata di balik ini ada jendela yang sering Iya. dibuka. Ini untuk area kerja berarti, Mas? Area kerja sebenarnya. Owner minta area kerjanya dekat sama living room. Oke. Gitu. Mungkin dia nggak terlalu kerja yang harus private kali ya, ngetik-ngetik gitu. Makanya digabung aja Digabung jadi aja, satu gitu ya. dan dia bisa memantau anaknya lagi main juga kan. Oke, dan di depan sini emang full jendela. Full jendela, sliding, Sliding. ya bisa lihat taman juga dan memang udaranya kan enak banget ya buat kerja gitu. Karena ini juga ternyata nggak mepet ya. Nggak mepet, dindingnya. betul. Jadi ada disisakan berapa tuh Mas? Kurang lebih sih bersihnya di 80 lah kira-kira. Oke. Masih buat jalan bisa. Dan ini ada pintunya juga, Mas? Pintu ternyata. iya, karena kan buat servis itu tadi, servis ke outdoor AC sama toren bisa lewat sini. Oh, Jadi ada tangga monyetnya di situ. Nah, ini pintunya berbeda, pintu kamar mandi ya? Pintu kamar mandi. Boleh lihat kamar Boleh, boleh. Kalau kamar agak mandi semuanya compact. emang dibikin pintunya kaca gini kah, Mas? Iya, karena kita juga pengen kalau malam hari itu kan biasanya kan kamar mandi itu kan memang kita nyalain ya buat exhaust juga gitu. Nah malam-malam tuh dia bisa jadi kayak pencahayaan malam. Oke, dan untuk kamar mandinya, berarti di sini ukurannya berapa nih, Mas? 0,7 ya, cuman ya compact gitu. Jadi tetap dapat kloset juga, di balik pintu ini ada kloset, terus dapat wastafel dan masih dapat shower dengan shower niche. Jadi ini untuk emang lebih yang difungsikan di lantai satu ini Lantai ya. satu Harus ada kamar dan mandinya. orang tua juga ya, tadi ada kamar iya. orang tua. Kesini berarti kamar mandinya. Kalau ada tamu juga berarti di sini ya, Di Mas, sini ya? juga. Oke. Gitu. Lanjut kemana lagi? Ke atas? Boleh? Di atas berarti isinya kamar tidur. Kamar tidur. Dan di sini tuh juga ini ya, nggak dibuat tertutup ya, Mas ya? Nggak dibuat tertutup. Kita pakai plat besi di sini Jadi untuk masih desain bisa railingnya. kelihatan juga gitu loh di sini. Iya. Lantainya berbeda nih untuk di tangganya. Kita pakai SPC. Semuanya di lantai Semuanya. 2. Oh, enggak ya? Di Ini sini lantai tetap lagi. granit, tapi untuk tangga kita pakai SPC dan ini SPC yang sama yang kita pakai di seluruh kamar. Oh, sama semua Sama berarti semua. yang dipakai. Dan di sisi sebelah sini tuh full jendela ya, Mas Hafiz? Full jendela. Ini berarti bisa dibuka wooden blinds ya? Bisa, cuman memang elektrik di sini karena kan yang di bagian sana nggak bisa ditarik ya. Oke. Terlalu tinggi, jadi kita bisa dibuka seperti ini. Kalau mau lebih terang, tapi kita prefer sih seperti ini ya, untuk privasi juga. Karena tadi lagi silau banget juga sih. Iya. Tapi bisa diatur ya, maksudnya Bisa. kita jadinya. Dan untuk teman-teman yang tadi tanya udah terjawab ya. Mungkin kan ngeliat ya di situ tinggi banget. Makanya pakainya elektrik. Makanya harus pakai elektrik. Gitu. Nah, untuk di lantai 2 sendiri ini layoutnya seperti apa, Mas Hafiz berarti? Simple aja, koridor sama kamar 2 di sini, kamar master di ujung, dan ini kamar mandi untuk anak-anaknya. Kamar mandinya ukurannya beda ya? sama Beda, di bawah. ini lebih besar dan dia layoutnya juga beda ya, dia lebih kotak. Nah ini kita ada ya detail arsitektur, kita pengen ada kaca BV sekaligus jadi shower niche di sini. Makanya ditaruhnya di sebelah situ ya, nggak di atas gitu Nggak ya, di Mas atas ya? iya. Wah, jadi multifungsi. Tapi kalau untuk secara materialnya masih sama ya untuk Masih kamar sama, mandi ya? kamar mandi semua kita sama. Granit-granitnya kita sama. Jadi semua kamar mandi temanya sama gitu. Temanya ya? sama.
Karena materialnya juga waste-nya jadi lebih dikit kan. Ini kamar tidur anak, Mas? Kamar tidur anak. Oke. Cuma masih kosong ya. Oh iya. Oh, jendelanya dipindah ke sini ya? Jendelanya dipindah ke sini. Karena situ tadi nggak ada yang terbuka ya, Mas? Nggak ada ya? yang terbuka. Wih, dapat nih anginnya nih. Ini ukurannya berapa? 3 kali? 3 kali 3,3. Oke, ini kamar tidurnya anaknya, tapi masih kosong ya? Masih kosong. Udah ada AC-nya, udah siap nih, tinggal naruh kasur doang. Betul. Sebelah sama? Persis? Sama sih. Sama juga. Oh iya. Kembar. Nah, berarti yang di ujung situ kamar tidur utama dong? Kamar tidur utama. Nih, ini masih dibawa sampai atas ini ya materinya ya, Mas, ya? Betul. Biar lebih selaras ya, satu rumah. Nah, kamar tidur utama pasti beda, teman-teman. Dan spesial nih pasti request-nya. Tapi kalau request dari ownernya sendiri seperti apa, Mas, untuk kamar tidur utama? Requestnya dia pengen punya balkon sebenarnya. Oh gitu. Cuman Akhirnya? setelah dirundingkan punya balkon itu kan artinya dia harus memaintain kayaknya repot ya. Terus kita punya ide ya, bukaan sliding besar seperti ini dan di sini tuh ada railingnya. Oh ini tapi gitu. feelsnya kayak balkon sih. Feelsnya kayak Iya kan? balkon, cuman langsung dari dalam kamar. Dan view-nya lihat cakep banget karena udah tinggi pohonnya ya. Jadi dapat Betul, juga udah tinggi, view-nya udah di sini. rindang. Oh, ini bisa jadi salah satu solusinya ya. Berarti yang sini-sini untuk kasurnya ya, Mas? Kasurnya, Ya? ini kebetulan kasurnya masih muat untuk king. Ini masih dapat side table juga. Dua ya, kanan Dua, kiri. cukup proper. Kita sediain stop kontak juga di samping. Nah, aku suka sama ceilingnya nih, Mas. Ceilingnya sebenarnya adalah pengulangan dari lantai 1 bagian musola dan tritisan itu. Iya, diulang lagi di kamar ini gitu Iya. ya. Nah, kalau untuk sisi sini aku lihat ada walk-in closet ya. Betul. Berarti. Mini walk-in closet lah, Mini jadi walk-in closet. 2 lemari, terus ada vanity desk. Ya ini bisa Meja buat rias. meja rias. Wah, oke. Udah ready lah itu ya. Iya. Berarti full di sini untuk penyimpanan semuanya Untuk ya, Mas, penyimpanan baju-baju gitu dan bed cover. ya? Oke, udah rapi lah semuanya di sini. Nah, ini kamar mandi lagi, teman-teman. Kamar mandi. Pintunya sama soalnya. Pintunya sama. Nah, ini malam hari kan enak ya. Ada cahaya dari kamar mandi. Kalau bedanya yang ini sama yang tadi sama ya, Mas ya? Sama, mirror. Ukurannya Gitu. juga mirip-mirip sepertinya ya. Ukurannya juga mirip-mirip dan emang ini udah di set klosetnya juga udah nggak menghadap ke kiblat, makanya klosetnya semua menghadapnya ke sini. Oke, untuk pertimbangan itu juga ya. Gitu. Dan emang kalau aku perhatiin tuh emang shower box-nya agak lumayan besar juga ya, Mas? Maksudnya ukuran Iya, peletakannya. ukurannya sebenarnya ini itu di 90 ya, 90 dan panjangnya ini mungkin di 1,5, 1,4 lah gitu. Cuman biasanya kan kepotong shower niche dari sini, Iya, cuman benar. kita memanfaatkan shower niche-nya di sini, makanya dia bisa full di 90. Kayak lebih lega gitu ya kesannya Iya. makanya. Suruh juga. Ternyata di balik pintu masih ada, teman-teman. Tuh. Kalau kita buka pintu tadi nggak ke arah situ Nggak ya? ke arah situ. Ngumpet jadinya. Cuman ini ceritanya terakhir atau emang ada dari awal? Emang ada dari awal. Oh, oke. Ini juga memanfaatkan ruang sisa. Jadi buat owner kalau mau main-main laptop lah, kita sediain colokan juga. Kita bisa buka jendela juga di sini. Oh. Jadi jendela dari sini akan cross ke sliding tadi. Dan masih sama pakai wooden balance juga ya? Betul. Dan ini kalau misalnya orangnya lagi duduk di sini, ada orang masuk juga nggak akan Oh, udah. nabrak. Nah, karena Ya kita udah udah aman kasih ya? spare. Iya. Oke. Iya sih, nggak tiba-tiba jeduk nggak bisa dibuka. Oke, kita udah selesai ya, Mas ya? Udah. Keliling rumahnya sampai atas ya. Udah. 2 lantai. 2 lantai. Konsepnya oke banget sih menurutku ya. Terima kasih. Kayak rumah weekend juga ya ini ya, kalau Iya. dari sisi ini aku ngeliat ke sana, wah, buat santai. Kayak bisa disewain juga nih. Di Airbnb tiba-tiba ada. Oke, biasanya kalau udah sampai di akhir kayak gini tuh teman-teman penasaran sama budgetnya nih. Mas Oke. Hafiz. Boleh di-mention mungkin? Ini tuh dibangun di tahun 2024 ya start. Oh, oke. Start 2024, selesai itu di 2025 awal ya. Kurang lebih sekitar 9 bulan mungkin. Pada saat itu kira-kira di 7,5-an lah, under 8 juta per meter. Masih under 8 ya. Under 8 untuk semua ya, kecuali furniture ya. Tapi itu juga emang mungkin sekarang udah beda lagi gitu ya, Mas ya. Ya, apalagi dengan kondisi seperti ini ya. Terus sama kayak pemilihan material dan lain-lain juga mempengaruhi ya, Mas. Ya, Mempengaruhi. sebenarnya.
Dan sama fix furniture itu ya tadi 7,5 sampai 8 itu. Mungkin kalau nggak sama fix furniture ya mungkin di 7 ya. Tujuan seperti itu. Pasti menginspirasi sini. Nah, ntar kalau teman-teman ada yang pengen didesainin juga rumahnya sama Selfish, bisa lihat kemana? Bisa ke Instagram kami di @prib.associates. Itu di situ nanti DM kah atau ada? Ada DM, ada kontak HP admin. Oke, Seperti soalnya itu. biasanya udah kita sertakan Instagramnya masih suka nanya ke kita. Jadi bisa langsung dicek aja teman-teman di sana nanti ya, Baik, ditanya-tanya. terima kasih. Berarti so far projectnya banyak masih jalan di Jabodetabek? Iya, alhamdulillah. Luar-luar ini ada nggak Mas? Ada juga. Oh, di ada juga? Bali, di Solo gitu. Wah, keren. Terima Associate. Seluruh Indonesia ya Mas ya, OTW Amin, seluruh amin. Indonesia. Amin. Semoga makin rame, lancar semua Amin. proyek-proyeknya. Moga ntar Iya. kita kapan-kapan bisa collab lagi. Boleh, terima kasih banyak Ya. udah mau collab lagi sama kita. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai Terima akhir. kasih. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Sajana dan Inspira Homes dan juga TikTok kita. Bye-bye. Thank you ya. Thank you. Bentar nih, ada pickup yang berhenti dulu. Aku baru mau nanyain di situ soalnya. Ini pelanggaran.